Mboten enten sing momong, Mas. Ibuke niku mboten nate ngurusi, bapake mboten nate ngurusi. Kula niku tiyang susah. Mila kula beto mawon ngalor ngidul. Namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Kesedihan seolah sudah begitu akrab menemani kehidupan Sarmi. Sejak anak-anaknya masih kecil, ia telah ditinggal sang suami menghadap Ilahi. Kini di usia senjanya, ia masih harus berjuang menghidupi kedua cucunya, lantaran orang tua mereka telah lama pergi tanpa ada kabar beritanya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, wanita 70 tahun ini lantas mencoba mencari peruntungan dengan menjadi penjual puli serta lontong kecap yang ia buat sendiri. Mbok kula, ngene lho Nduk, nek nggawe lontong, besok nek aku gak ono terusno. Untuk membuat lontong, beras tentu menjadi bahan baku utamanya. Dalam sekali pembuatan, biasanya Sarmi membutuhkan setengah hingga 1 kilogram beras tergantung modal yang ia miliki ketika itu. Setelah tertutup rapat, plastik kemudian dilubangi guna memberi ruang keluarnya udara. Untuk mematangkannya, lontong lalu direbus dalam air mendidih selama sekitar 1 jam. Sambil menunggu lontong matang, Sarmi lantas membuat puli. Sama halnya dengan lontong, penganan khas desa Carangwulung, Wonosalam, Jombang ini juga terbuat dari beras. Mula-mula beras diaron selama sekitar 15 menit. Setelah ditaburi garam, nasi setengah matang ini kemudian dikukus selama sekitar 1 jam hingga matang sempurna. Agar dapat menghasilkan tekstur puli yang lebih padat dan kenyal, nasi kemudian ditumbuk. Sebenarnya puli akan lebih enak jika ditumbuk agak lama, hingga tekstur nasi benar-benar lembut. Namun apa daya, tenaga tua Sarmi sudah tidak mampu menumbuk terlalu lama. Cukup hingga teksturnya menjadi agak lembut saja. Nasi pun langsung ia bentuk bulat pipih. Sebelum berlanjut ke proses berikutnya, puli harus didiamkan terlebih dulu selama beberapa saat. Sebab bila masih panas, tekstur puli masih terlalu lunak dan sulit dipotong. Untuk menjadi penganan siap santap, puli yang sudah dipotong persegi panjang ini kemudian digoreng dalam minyak panas. Selain lontong dan puli, Sarmi juga menambahkan gorengan bakwan pada dagangannya. Bahan yang dibutuhkan sederhana saja, hanya terigu, kubis, wortel, serta bumbu perasa masakan. Semua bahan lalu dicampur secara merata. Barulah kemudian digoreng dalam minyak panas selama 5-10 menit hingga bakwan matang sempurna. Bila semua masakannya sudah matang, Sarmi pun segera bergegas untuk pergi berdagang. Namun sebelum itu, tak lupa ia terlebih dulu menyiapkan perbekalan untuk Safa sang cucu. Ya, lantaran keuangannya yang serba tipis, hanya larutan air gula ini saja yang bisa ia sediakan. Mboten saged tumbas susu, mboten saged tumbas mimike sing eco. Saged toya pethak. Nggih susah to Mas, jane kepengin Mas numbasaken. Sejak lahir, Safa telah berada dalam pengasuhan Sarmi, sang nenek. Bocah 4 tahun ini tak pernah mengenal sosok ayah dan ibunya, lantaran kedua orang tuanya itu telah pergi begitu saja. Di rumah mereka juga hanya tinggal berdua. Karena itulah,
Sebelum pergi berdagang, Sarmi biasa menitipkan Safa kepada tetangga sebelah rumah. Assalamualaikum. Ti, Harti, aku arti titip napa? Namun apa daya, jika sang tetangga sedang tak ada di rumah seperti sekarang, mau tak mau Sarmi pun terpaksa membawa cucu perempuannya ini ikut berdagang. Mboten enten sing ngomong, Mas. Ibu niku mboten nate ngurusi, bapak mboten nate ngurusi. Kula niku tiyang susah. Mila kula beto mawon ngalor ngidul. Sarmi biasa menjajakan dagangannya ini dengan berkeliling desa. Sebenarnya dengan hanya mengandalkan tenaga tua yang tersisa, Sarmi sudah cukup kewalahan menjalani profesinya ini. Daerah pegunungan tempat ia tinggal memiliki medan jalan berbatu yang naik turun. Belum lagi ia harus menggendong bakul dagangan serta cucunya. Nggih, radi tebih kedik, Mas. Mboten tebih, mboten telas. Saat penyajiannya, satu porsi lontong kecap berisi satu bungkus lontong serta potongan tahu yang diberi sambal kecap. Agar cepat laku, Sarmi sengaja menjual jajanannya ini dengan harga murah saja. Sepotong bakwan ataupun kue puli hanya dihargai Rp500 dan Rp5.000 untuk seporsi lontong kecap. Meski begitu, semakin hari usaha dagang Sarmi tetap saja semakin sulit. Ya, seiring perkembangan zaman, olahan makanan yang diperjualbelikan memang kian beragam. Duk, petah pulian, Duk. Boten Bang, ibu tuh Mbak Jemblem. Nggih pun. Penganan tradisional sederhana yang ia jual ini seringkali kalah dengan penganan lain yang lebih menarik pembeli. Akibatnya tak jarang dagangan Sarmi harus banyak tersisa. Meski begitu, Sarmi tetap percaya, Sang Maha Kuasa pasti sudah menetapkan rezeki masing-masing orang. Berapapun penghasilan yang ia dapatkan, akan selalu ia terima dengan hati penuh syukur. Modale sedaya sak lontonge sak puline sekapan dosa gangsal. Angsale bathi gangsal 12.000. Sebenarnya sangat berat bagi Sarmi jika harus membawa cucunya berdagang seperti ini. Safa sudah semakin besar, bobot tubuhnya pun semakin berat. Apalagi cucu perempuannya itu juga tak bisa berjalan sendiri akibat menderita kelumpuhan. Mbak, sampean mang kok wis budal dodol. Wis sampean aku nyanggone sampean gak ono. Nah wis kene tak jae, tak mongi, tak gole-gole. Nggih. Teddy adalah cucu Sarmi berikutnya sekaligus kakak tiri Safa. Mbah, Tet, Saat ini ia telah berusia 13 tahun. pokoknya Pak Titip. Sama seperti Safa, sejak kecil Teddy pun sudah tidak dirawat oleh kedua orang tuanya. Awalnya Teddy berada dalam pengasuhan Sarmi hingga ia berusia 10 tahun. Tapi 2 tahun terakhir ini ia sudah tinggal bersama pamannya di lain desa. biyen melok Pak D ku kerjane nyewangi golek bung di gawe nang pasar. Saking sorone, saking saaken Mbah kula wangsul mriki. Saaken adik barang niku pun sepah, saaken bae.